Perkenalkan, nama saya Nadia Puspitasari, mahasiswa UMB Prodi Akuntansi dengan NIM 23622010. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu topik yang berjudul e-commerce and fintech. Baik, langsung saja kita menjelaskan latar belakang e-commerce and fintech, yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem transaksi masyarakat dari konvensional menjadi online, sehingga mendorong munculnya e-commerce and fintech yang berperan penting dalam bidang ekonomi dan keuangan. Karakteristik e-commerce memiliki karakteristik utama berupa penggunaan internet sebagai media transaksi, sistem digital dalam proses bisnis, serta kemampuan menjangkau pasar secara luas tanpa batas wilayah. E-commerce juga memiliki beberapa jenis, yaitu business to customer, customer to customer, dan customer to business. Selain itu juga terdapat pula business to government. Government itu melibatkan pemerintah dalam layanan digital. Keberagaman jenis e-commerce juga menunjukkan bahwa perdagangan digital dapat diterapkan di berbagai sektor ekonomi yang memudahkan aktivitas bisnis modern. E-commerce juga memiliki manfaat bagi perusahaan maupun konsumen, karena mampu memperluaskan jangka pasar, meningkatkan efisiensi bisnis, dan mempermudahkan promosi produk secara digital. E-commerce juga memiliki tantangan keamanan data, penipuan online, persaingan bisnis yang ketat, serta keandalan logistik dan infrastruktur internet. Itu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online juga menjadi hambatan terhadap perkembangan e-commerce. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang baik dan pengawasan yang tepat agar aktivitas perdagangan digital terjadi lebih lancar. Adapun pengertian fintech yaitu adalah inovasi teknologi dalam bidang keuangan yang bertujuan untuk memudahkan layanan keuangan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisiensi. Fintech juga memiliki layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan perbankan digital yang dapat diakses melalui aplikasi. Fintech juga memiliki beberapa jenis dan manfaat fintech. Memiliki beberapa jenis layanan seperti digital payment, peer-to-peer lending, investasi digital, dan insurtech. Layanan ini disebut mempermudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, memperoleh pinjaman, mengelola investasi, hingga menggunakan layanan asuransi secara online. Manfaat fintech juga memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses layanan, keuangan, efisiensi transaksi, serta kemudahan pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM. Fintech juga memiliki resiko dan perkembangan di Indonesia. Beberapa fintech juga memiliki resiko seperti kebocoran data pribadi, kejahatan siber, penipuan digital, dan maraknya pinjaman online ilegal. Risiko tersebut dapat merugikan masyarakat jika layanan fintech tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah serta meningkatnya literasi digital agar masyarakat lebih aman dalam menggunakan layanan fintech. Perkembangan ekonomi, e-commerce, dan fintech di Indonesia mengalami peningkatan pesat karena didukung oleh penggunaan internet, smartphone yang semakin tinggi. Marketplace dan layanan pembayaran digital menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama sejak pandemi COVID-19. Yang didukung pemerintah terhadap digitalisasi UMKM juga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Regulasi dan pengawasan dampak terhadap perekonomian. Perkembangan e-commerce dan fintech juga memerlukan regulasi dan pengawasan agar aktivitas digital berjalan aman dan tertib di Indonesia. Pengawasan fintech dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia untuk menjaga keamanan layanan keuangan digital dan sistem pembayaran. E-commerce dan fintech juga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital dengan meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Adapun salah satu contoh kasus di Indonesia, e-commerce di Indonesia juga terlihat dari keberhasilan marketplace seperti Tokopedia, Shopee dalam membantu UMKM memperluas pasar. Dalam bidang fintech juga pengguna dompet digital seperti OVO, Dana itu semakin meningkat dalam aktivitas sehari-hari di masyarakat. Namun, maraknya pinjaman online ilegal itu menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital juga memerlukan pengawasan dan peningkatan literasi digital masyarakat. Adapun kesimpulan, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kegiatan ekonomi melalui hadirnya e-commerce and fintech. E-commerce memudahkan proses jual beli secara online serta membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Sedangkan fintech juga memberikan kemudahan layanan dengan keuangan serta pembayaran digital, transfer, investasi, dan pinjaman online.